Baik, kita lanjutkan. Eh, Antibiotik itu tidak untuk bisa menjaga tubuh kita dari biota-biota yang berlebihan, ya. Biasanya didapatkan dari mana? Dari kunyit juga itu antibiotik juga, gitu ya. Kemudian dari apa namanya? Jahe juga antibiotik juga, gitu, dan berbagai macam juga. Kemudian ada yang namanya herbal itu yang namanya antivirus. Antivirus banyak juga ya, seperti apa tuh sauda antivirus juga, minyak zaitun antivirus juga. Kemudian kayak herbal-herbal atau tumbuhan-tumbuhan yang berwarna hijau itu sangat-sangat efektif sebagai antivirus juga. Berwarna ungu ya seperti terong ungu, daun ungu, itu juga berfungsi sebagai antivirus juga, gitu ya. Kemudian ada lagi antiinflamasi, rasa sakit, antipiretik juga, analgesik, ya. Kemudian ada juga dekongestan, pengencer dahak. Ini dari apa namanya? Dari jahe bisa, kemudian akar senggugu juga bisa, kencur juga bisa ya, dekongestan. Diuretik, pelancar urin, ya. Apa namanya? Mentimun itu bisa juga gitu ya. Daun kumis kucing itu juga diuretik juga gitu. Ekspektoran sama ekspektoran pengencer dahak juga, pelancar pernapasan juga ya dari kunyit, jahe, kemudian kencur itu juga bisa. Laksatif ya, laksatif penahan rasa sakit, kemudian tonikum pemberi energi kayak dari ginseng, dari madu, habatus sauda itu sifat-sifat yang apa? Herbal-herbal yang sifatnya tonikum gitu ya. Makanya inilah yang perlu kita pelajari secara farmakologi tentang herbal-herbal yang memang akan kita resepkan kepada pasien kita. Nah, setelah kita tahu secara farmakologi, tapi saya yakin untuk dasarnya ini belum belum bisa dibaca detail ya, belum bisa diketahui detail. Tapi insya Allah nanti ada di modul. Ya, tenang saja ada di modul ya. Oke. Yang berikutnya kita akan bahas sindrom. Karena setelah kita tahu farmakologisnya, oh kalau misalkan untuk pengencer darah kita gunakan bawang putih. Oh untuk memberikan energi kita gunakan habatus sauda, kita tambahkan jahe, kita gunakan ginseng seperti itu. Untuk yang tonikum. Oh untuk yang diuretik kita gunakan mentimun, kita gunakan daun kumis kucing. Oh untuk yang dekongestan kita gunakan kencur, kita gunakan jahe gitu. Nah kita ketahui sindromnya. Jangan sampai orang dengan sindrom panas kita berikan herbal yang sifatnya panas juga, ya. Jangan sampai orang yang sindromnya dingin kita berikan herbal yang sifatnya dingin juga, gitu. Karena kalau itu diberikan, ya tidak memberikan efek positif kepada tubuh kita. Contohnya orang yang sedang panas, kita berikan sindrom apa herbal yang sifatnya panas, panas ketemu panas gimana? Mendidih, bukan malah sembuh tapi malah memberikan efek negatif. Atau misalkan orang yang dengan keluhan dingin, sindromnya dingin. Kita berikan herbal-herbal yang justru dengan sifat dingin juga, yang menurunkan panas. Semakin dingin dia, bisa semakin drop nantinya. Ya, makanya tadi yang namanya herbal itu kita harus tahu dulu fungsinya, kita harus tahu dulu sindromnya. Nah, kita akan bahas sindromnya sekarang. Sindrom itu ada dua, panas, dingin. Ya, sindrom panas, sindrom dingin. Ya, sindrom panas contohnya seperti apa? Wajahnya kelihatan kemerahan. Suhu tubuhnya terasa panas. Kulitnya ketika dipegang terasa hangat. Kemudian keringat berlebihan. Kemudian mata merah dan kering. Jadi matanya kelihatan merah dan kering. Itu biasanya orang dengan sindrom panas. Kemudian tenggorokan terasa kering, urinnya pekat, BAB keras dan bahkan sembelit, nadinya cepat, suka minum yang dingin, suara nyaring dan lantang, ngebas ya, biasanya suaranya ngebas, dan aktif. Itu biasanya orang dengan sindrom panas ya. Bahkan kadang-kadang bagi sebagian orang temperamen ya. Bagi sebagian orang temperamental juga gitu. Ini orang dengan sindrom panas. Jadi ketika kita menemukan pasien yang akan kita berikan herbalnya dengan kondisi seperti ini, jangan diberikan herbal dengan sindrom panas, tapi berikan herbal dengan sindrom apa dengan sifat yang dingin. Karena panas itu harus didinginkan, dingin itu harus dipanaskan, gitu. Jadi konsep dasar herbal itu seperti itu. Kalau dia sindromnya panas, dinginkan. Kalau sudah sindromnya dingin, panaskan, hangatkan. Kalau sifatnya berlebihan, mungkin tadi kayak kinerja dari jantungnya berlebihan sehingga meningkatkan tensi darah, turunkan. Kalau misalkan kekurangan, contohnya kurang energi, kurang darah, naikkan dengan herbal-herbal yang sifatnya tonikum. Ya, itu kinerja herbal ya. Jadi herbal itu memberikan perlawanan kepada organ tubuh kita yang tidak seharusnya. Kalau dia panas dinginkan, kalau dia dingin panaskan, hangatkan, kalau dia berlebihan kurangi, kalau dia kekurangan tambah gitu.
Itu kinerja dari herbal. Ya. Sekarang untuk yang sindrom dingin. Yang sindrom dingin, wajahnya pucat, suhu tubuhnya dingin, kulitnya dingin, tidak tahan dingin juga, urinnya kelihatan jernih, ya. Kemudian BAB-nya lembek atau bisa dibilang mencret, lidahnya pucat, nadinya lambat, suaranya pelan, pasif, dan moodnya datar. Nggak kayak agak semangat gitu. Ya. Ini orang-orang dengan sindrom dingin. Nah, kalau melihat orang-orang seperti ini, jangan dikasih herbal-herbal yang sifatnya dingin. Seperti lidah buaya, itu kan dingin ya. Minyak zaitun, itu kan dingin. Jangan diberikan kepada orang yang seperti ini. Berikannya habatus sauda, jahe, kunyit. Itu yang herbal-herbal seperti panas seperti itu. Yang kita berikan kepada orang-orang dengan sindrom dingin seperti ini. Ya. Kemudian untuk mensinergikannya ya, mensinergikan herbalnya, contohnya orang yang dengan sindrom panas atau herbal-herbal sifatnya panas, ada jahe, habatus sauda, kencur. Herbal yang sifatnya dingin, ada minyak zaitun, alang-alang, dan lidah buaya. Ada juga yang sifatnya netral, yaitu madu. Nah, kalau madu ini, karena dia sebagai penetral dari semua herbal, ini bisa diberikan kepada siapapun, baik yang sindromnya dingin ataupun yang sindromnya panas, ya. Dan madu juga sebagai katalisator. Jadi kalau orang dengan sindrom panas mau kita beri jahe misalkan, tambah madu. Orang yang sindromnya dingin, tapi kita perlu tambahkan minyak zaitun, tambahnya madu gitu supaya bisa menetralisir sindrom yang ada di dalam tubuhnya. Ya, jadi madu itu katalisator. Herbal apapun itu sangat efektif ketika dikombinasikan dengan madu karena sangat mudah diserap oleh tubuh sehingga sangat mudah memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sangat mudah memperbaiki tubuh kita dengan herbal yang kita resepkan seperti itu ya, gitu. Nah ini sifat-sifat herbal. Untuk cara persiapannya, ini contoh ya, contoh kasus saja. Contoh kasus nih cara persiapan herbal. Contohnya kita melihat orang dengan penyakit kolesterol, ya, melihat orang dengan penyakit kolesterol. Kolesterol itu sindromnya panas. Nah, maka kita berikan herbal-herbal dengan farmakologi seperti ini. Kita berikan yang sifatnya antikoagulan atau pengecer darah, yang sifatnya vasodilator atau pelancar aliran darah, dan diuretik. Contoh herbalnya apa? Yang antikoagulan, pengecer darah kita gunakan bawang putih. Yang pelancar aliran darah kita gunakan pegagan. Diuretiknya kita gunakan minyak zaitun. Kita kombinasikan semuanya. Ya, kita kombinasikan semuanya. Dengan persentase gimana? Persentasenya ini sebetulnya eh, apa namanya kondisional saja ya, tidak harus seperti ini, tapi ini yang paling dasar. Biasanya orang yang punya kolesterol itu darahnya kan kental ya, maka kita perbanyak bawang putihnya supaya darahnya lebih encer. Dan karena darahnya kental, biasanya aliran darahnya tidak lancar. Maka kita berikan pelancarnya yang sifatnya berlawanan. Pegagan kan sifatnya dingin, bawang putih kan sifatnya panas, pegagan kan sifatnya dingin. Nah, kita kombinasikan dengan perbandingan yang sama, 40-40. Tambah minyak zaitun, karena si sindromnya ini panas, minyak zaitun fungsinya untuk mendinginkan, juga sebagai diuretik, melancarkan urinnya, sehingga kalau urinnya lancar, mohon maaf BAB-nya lancar juga, itu kadar kolesterol biasanya terbantu dikurangi juga, gitu ya. Makanya presentasi herbalnya seperti ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melihat, oh dia sih punya kolesterol, tapi sindromnya dingin, maka dirubah. Bawang putihnya mungkin yang sedikit saja, ya. Minyak zaitunnya yang sedikit saja, perbanyak bawang putihnya karena perlu panas gitu, ya. Atau yang kedua nih, asam urat. Asam asam urat itu sindromnya panas dan dia perlu herbal-herbal dengan farmakologi diuretik, laksatif, dan antiinflamasi. Ya, diuretiknya diambil dari mana? Dari daun salam atau daun kumis kucing. Laksatifnya didapat dari kunyit. Minyak zaitunnya berfungsi sebagai antiinflamasi atau anti nyerinya. Ya, dengan perbandingannya 40 40 20. Oke, 40-nya gimana sih? 40 40 20 itu gimana? Contohnya kita mau bikin contohnya kita mau bikin 100 gram, 1 ons gitu ya. Kita mau bikin 1 ons ramuan ini gitu. Maka daun salamnya 40 gram, laksatifnya kunyitnya 40 gram, minyak zaitunnya cukup 20 gram. Itu kan jadi 1 gram ya, jadi 1 ons. Nah, itu kita kombinasinya seperti itu. Atau saya mau bikinnya 2 ons, 200 gram. Kalikan 2 saja. Daun salamnya berarti 80 gram. Kunyitnya 80 gram. Minyak zaitunnya 40 gram. Atau saya mau bikinnya 1 kilo. Ya berarti
tinggal perbandingan saja. Berarti oh daun salamnya 400, kunyitnya 400, minyak zaitunnya 200. Seperti itu ya. Maksudnya persentase seperti itu. Jadi untuk bisa membuat seberapa banyak kita membuat ini persentasenya seperti ini. Ya. Diabetes. Diabetes itu sindromnya dingin. Ya. Diabetes itu sindromnya dingin. Nah, untuk memberikan herbalnya kita gunakan herbal yang sifatnya tonikum, yang sifatnya antikoagulan dan anti hiperglikemik. Ya, yang tonikum seperti apa? Ada jahe ataupun habatus sauda. Yang antikoagulan tadi sudah disampaikan ya, ada kunyit, ada bawang putih. Kalau yang anti hiperglikemik itu bisa daun insulin ataupun brotowali. Ya, perbandingannya kalau yang ini karena biasanya orang yang terkena diabetes itu kekurangan energi, maka yang sifat tonikumnya kita sedikit tambahkan 30%. Tidak seperti di asam urat dan kolesterol ya, yang dinginnya itu kita cuma 20%. Tapi kalau ini kan karena kurang energi, biasanya yang punya diabetes itu kita tambahkan 30% saja. Antikoagulannya, karena penderita diabetes itu biasanya darahnya kental, karena terlalu banyak faktor gula, kita agak perbanyak daun antikoagulannya, bisa kunyit dari bawang putih gitu ya. Hiperglikemiknya cukup 35% saja. Ya. Nanti kalau ini kurang jelas, sekali lagi bisa dibahas atau bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di di modul. Nah, ini contoh-contoh mensinergikan herbal dengan bekam. Contohnya ada penyakit MAH, ya, ada penyakit MAH atau GERD atau penyakit lambung lah contohnya. Untuk penyakit lambung, titik bekamnya di sini, ya, titik al-kahil ditambah titik zohri ala, zohri wasati, bagian punggung tengah, karena lambung itu ada tengah-tengah. Ya, lambung itu posisinya tengah-tengah kita, tengah-tengah perut kita. Tinggal tarik ke belakang, itu titik lambung di situ. Nah, ini titik bekamnya di sini. Al-kahil dan zohri wasati. Ya. Herbalnya yang bisa kita berikan kepada orang penderita MAH, madu, kunyit, temulawak, pegagan, gamat. Apakah harus semuanya? Tidak, tidak harus semuanya. Boleh dipilih salah satu saja atau beberapa saja. Contohnya, oh karena ini luka lambungnya cukup parah dan kita perlu penutup luka pada lambungnya, maka perbanyaknya madu dan kunyit. Oh, kalau ini sih asam lambungnya yang sering naik gitu. Asam lambungnya yang sering naik sehingga bisa membuat dia sering mual, sering muntah gitu karena asam lambungnya yang naik. Maka yang kita kombinasikan kunyit dan pegagan contohnya situ. Seperti itu ya. Oh, ini sih lukanya sudah cukup parah nih. Kita gunakan gamat contohnya seperti itu. Ya, jadi tidak harus semuanya. Boleh dipilih salah satu saja atau dipilih beberapa saja yang memang dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Ini contoh untuk penyakit MAH atau GERD atau masalah lambung. Untuk flu, batuk ataupun influenza, titik bekamnya di sini. Ya, titik bekamnya di titik paru-paru nih yang berhubungan dengan paru-paru ya. Al-kahil, katifain dan zohril wasati juga yang berhubungan dengan paru-parunya. Ini titik bekamnya di sini. Herbalnya kita gunakan kencur, jahe, jeruk nipis, mint, madu. Sekali lagi, tidak harus semuanya dikombinasikan. Kalau mau semuanya boleh, ya. Kalau mau mengkombinasikan semuanya boleh. Tapi kalau memang tidak ada, cukup beberapa saja yang dikombinasikan. Contohnya kencur dengan jahe, jahe dengan jeruk nipis dengan madu, mint dengan madu itu bisa seperti itu. Ya, jadi tidak harus semuanya. Tapi kalau memang semuanya ada, boleh, gitu ya. Ini untuk yang lainnya juga, hipertensi atau darah tinggi. Titik bekamnya di sini, ya. Titik bekamnya zoril ala bagian punggung atas yang berhubungan dengan jantung plus al-katifain dan kahil, ya. Al-katifain dan kahil. Ini titik bekamnya. Untuk herbalnya kita gunakan madu, habatus sauda, zaitun, bawang putih, pegagan, dan bisa dikombinasikan beberapa, tidak harus semuanya. Contohnya madu dengan bawang putih, habatus sauda dengan zaitun, habatus sauda dengan pegagan, atau madu dengan pegagan, itu bisa seperti itu. Atau misalkan saya mengkombinasikan tiga, madu, bawang putih, dan pegagan contohnya. Boleh. Habatus sauda, zaitun, dan bawang putih misalkan. Boleh juga gitu. Ya, mengkombinasikannya seperti itu. Jadi tidak harus semuanya, tapi juga boleh dikombinasikan beberapa saja. Ini untuk hipertensi atau darah tinggi ya. Yang berikutnya, hipotensi, darah rendah. Kalau darah rendah, ini titik bekamnya
Nih, akdain, kahil, dan berhubungan dengan jantung, titik jantung. Ya, Dhori ala juga. Herbalnya, madu, habatus sauda, daun singkong, garam, dan kopi. Jadi untuk yang hipertensi, yang darah rendah, kopi sangat efektif juga. Tapi ingat, kopi asli, bukan kopi saset, bukan sirup rasa kopi, bukan ya, tapi kopi asli. Itu sangat efektif juga nantinya. Ya. Dan ini sekali lagi, tidak harus dikombinasikan semua, cukup beberapa saja. Ini untuk diabetes. Untuk diabetes, titik bekamnya di sini. Jantung dan pankreas saja. Seperti disampaikan kemarin, hindari titik bekam yang berjauhan dari jantung. Contohnya tangan, kaki kan itu jauh dari jantung. Hindari pembekaman di situ. Cukup pembekaman di area jantung dan pankreas saja. Ini titiknya ya. Dan herbal yang dibutuhkan, habatus sauda, madu pahit, sambiloto, brotowali, biji alpukat. Biji alpukatnya digimanakan? Biji alpukatnya di blender, biar benar-benar halus, nanti setelah halus dicampur dengan air, dikasih madu. Itu untuk biji alpukat. Cuma kalau misalkan biji alpukat susah, boleh yang lain saja. Bisa sambiloto, bisa brotowali, bisa mengkudu juga gitu. Dan habatus sauda sebagai peningkat sindromnya. Karena kan tadi ya, diabetes itu sindromnya dingin, makanya diberikan habatus sauda. Ya. Kemudian kolesterol, titik bekamnya nih, ya, alkatifain dan zohril ala. Herbalnya habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, pegagan, dan jeruk nipis. Sekali lagi ini bisa dikombinasikan semua atau sebagian. Ya, tambah. Asam urat. Asam urat titik bekamnya nih. Pertama titik ginjal, baru titik di kaki. Ya, yang mendekati ke sendi-sendi. Karena yang namanya purin itu mengendap di sendi. Dan herbalnya habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, daun kumis kucing, daging daun lidah buaya. Jadi lidah buaya diambil dagingnya, ya, pepaya, melon, dan semangka. Kenapa digunakan pepaya, melon, dan semangka? Karena biasanya penderita asam urat itu susah buang air besar, ya, susah buang air besar, buang air kecil juga agak kesulitan. Makanya digunakan herbal-herbal yang membantu sistem sekresi, sistem pembuangan kayak daging lidah buaya, daun kumis kucing, yang untuk membuat pembuangan buang air besarnya, pepaya, melon, dan semangka, gitu. Itu bisa digunakan untuk penderita asam urat, ya. Kemudian daun salam juga bisa digunakan. Untuk masalah kejantanan ataupun masalah kewanitaan ya, titik bekamnya di sini alketon, awarik ya, dan di bagian punggung bawah ya. Alketon tulang ekor, awarik di pinggul dan bagian punggung paling bawah ya. Di hampir pinggang paling bawah saja ya. Ini sangat efektif untuk masalah sistem reproduksi. Makanya titik ini biasanya disebut dengan titik ke ya apa? Titik promil, titik program hamil seperti ini. Herbalnya nanti bisa digunakan habatus sauda, madu, kunyit, temulawak, majakani, dan ginseng. Ini bisa digunakan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Oke. Nah ini contoh beberapa titik herbal, apa titik bekam yang dikombinasikan dengan herbal ya. Nanti kalau misalkan ingin lebih jelasnya bisa dilihat di apa namanya di modul ya. Di modul insya Allah semuanya lebih lengkap, lebih jelas. Berikutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar ya. Mohon maaf kalau misalkan tadi apa namanya terjeda karena apa namanya itu karena tadi ada mati lampu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, mengapa setelah dibekam pasien merasa gatal di bagian yang dibekam? Oke, pasien merasa gatal di bagian yang dibekam itu dinamakan apa namanya efek histamin ya, efek histamin. Apa efek histamin itu adalah efek penyembuhan luka oleh sel darah putih ya, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih itu dinamakan efek histamin. Jadi ketika sel darah putih mulai menutup luka itu biasanya mengalami gatal dulu Bu ya, mengalami gatal dulu ya. Jadi wajar kalau pasca bekam itu mengalami gatal, apalagi bagi orang yang memang kulitnya memiliki sensitivitas cukup tinggi atau kulit sensitif lah gitu ya, sensitif kulitnya. Itu. Jadi wajar kalau gatal. Tapi ada penyebab yang lain juga. Penyebab yang lainnya adalah kulit pasien yang akan dibekam itu kurang bersih. Dalam tanda kutip banyak dakinya.
Nah, itu juga bisa mengakibatkan gatal. Tapi jangan bilang kalau itu ya kepada pasien kita, Pak, Bapak Ibu ya, kalau ini kan ibu-ibu ya, Bu, Ibu dibekam gatal karena banyak napinya di kulitnya. Jangan bilang seperti itu, gitu ya. Eh, apa namanya? Kita cukup bilang saja Bu nantinya supaya tidak gatal, lebih rutin aja bersihkan aja kulitnya Bu ya dengan mandi agar dibersihkan saja seperti itu. Jadi jangan dibilang ini sih karena kurang bersih aja bukan, tapi oh ini mungkin ada virus ada di kulitnya Bu ya, nanti kalau misalkan pembakaman berikutnya di rutin mandi apa pembersihan kulitnya lebih dimaksimalkan saja. Itu bisa juga ya. Tapi yang paling bisa kita berikan kepada pasien kita adalah memberitahukan kalau yang terjadi gatal yang terjadi itu adalah apa namanya akibat efek histamin, efek penyembuhan luka pasca bekam ya oleh sel darah putih. Ya, pernah beberapa kali melihat terapi bekam itu tidak menggunakan minyak zaitun atau semacamnya, tetapi menggunakan krim pijat apa itu boleh? Sebetulnya boleh saja Bu ya. Sebetulnya boleh saja menggunakan krim pijat. Cuma kalau misalkan terlalu panas krim pijatnya, itu dikhawatirkan malah mengalami peradangan pada kulitnya. Cuma kalau memang dia tidak apa krim pijatnya tidak terlalu panas, itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja sebetulnya. Ya. Mau tanya soal sterilisasi apakah boleh skip klorin dan juga ditambah dengan merebus alat dengan air panas. Kalau memang tidak direbus, Pak Fikri ya, kalau memang tidak direbus, sebaiknya jangan di skip, harus digunakan. Tapi kalau mau direbus, sebetulnya boleh-boleh saja. Ya, kalau mau direbus, itu boleh-boleh saja. Cuma catatannya, Pak, kalau kita mau merebus alat bekamnya, otomatis alat bekamnya yang recommended bisa direbus, Pak ya, karena tidak semua alat bekam bisa direbus. Soalnya kalau yang, mohon maaf ya, alat bekamnya yang biasa-biasa saja, yang tipis, direbus, rusak, Pak, hancur. Nah, makanya kalau memang untuk lebih amannya, supaya lebih awet juga alat bekam kita, sebaiknya kita gunakan kolin saja, ya, tidak direbus dengan air panas. Walaupun boleh direbus dengan air panas ya, cuma tadi kita kembali kepada keawetan bahan yang kita gunakan, ya, awetnya bahan yang kita gunakan, ya. Apa boleh dibekam di bagian dada dan perut dan apa boleh dipadukan dengan terapi geprek rotan? Bagian dada dan perut insya Allah boleh ya. Ada bagian dada gitu ya namanya asadiu di bagian sekitar ini sekitar mohon maaf ya sekitar payudara. Di bagian perut juga ada sekitar 3 jari kiri kanan pusar itu juga boleh dibekam ya. Jadi ada detik bekam di dada dan di perut. Kemudian dengan sebat rotan bagus Pak. Sebelum dibekam disebat rotan dulu tuh bagus supaya melancarkan sirkulasi darahnya. Itu fungsinya sama dengan pijat memberikan relaksasi kepada otot kita ya dan melancarkan sirkulasi darah. Jadi bagus kalau mau dikombinasikan dengan sebat rotan dulu. Eh, biaya yang tepat untuk terapi bekam, nah ini apa namanya sangat-sangat menarik ya masalah biaya untuk terapi bekam. Sebetulnya Pak Bu ya tidak ada aturan khusus dalam terapi bekam. Bahkan hadis Rasulullah menyatakan satu hadis mengatakan upah bekam itu khabith, buruk. Bahkan disamakan dengan upahnya kita kepada jual beli anjing dan perempuan penghibur. Itu dalam satu hadis. Tapi di hadis lain, Rasulullah memberikan upah kepada Abu Thaibah yang membekamnya. Artinya apa? Artinya terapi itu upah bekam itu boleh. Dan berapa Rasulullah memberikan upah bekam waktu itu? Satu sok makanan, atau kalau bisa dibilang itu satu sok itu kalau di beras berapa liter ya? Lumayan lah sekitar 5 literan kalau nggak salah ya, satu sok itu ya. Plus dibebaskan pajaknya. Jadi cukup besar juga upah bekam yang diberikan Rasulullah kepada Abu Thaibah. Tapi di hadis yang lain Rasulullah mengatakan upah bekam itu buruk, gitu ya. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Kita tahu asal urutnya dulu dari kedua hadis ini. Di hadis yang menyatakan bahwa upah bekam itu buruk, Rasulullah melihat terapis-terapis bekam atau tukang-tukang bekam pada saat itu sembarangan. Ada yang mintanya sampai berlebihan. Karena yang dibekam merasa lebih enak, merasa lebih baik, bahkan ada yang sampai sembuh setelah dibekam, dia mintanya berlebihan. Ya, dia mintanya berlebihan. Nah, itu yang katakan oleh Rasulullah. Ternyata itulah yang mengakibatkan kenapa Rasulullah mengatakan upah bekam itu buruk. Tapi ketika Abu Thaibah membekam Rasulullah, beliau tidak minta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan. Nah, jadi kita mensikapinya ambil yang poin yang kedua, ya.
poin yang kedua kita ambil supaya kita tidak dinyatakan COVID, tidak dinyatakan buruk ketika kita menetapkan biaya terapi bekam. Bagaimana cara mensiasatinya? Kita hitung biaya habis pakai dalam proses pembekaman. Contoh, pada saat proses pembekaman berapa habis jarumnya? Satu jarum itu harganya berapa? Berapa habis minyak zaitunnya? Berapa habis kasanya? Berapa habis tisunya? Dan berapa biaya perawatan untuk kopnya? Contohnya, kita punya kop yang harganya 500.000 contohnya. Dan itu biasanya habis masa pakainya setelah digunakan 100 kali. Maka per sekali pakai, biaya perawatan kop bekamnya itu misalkan 5.000 contohnya gitu ya. Nah, itu kita tambahkan. Jadi, biaya minyak zaitunnya berapa, biaya kasanya berapa, biaya alkoholnya berapa, biaya jarumnya berapa, semuanya kita hitung. Itulah yang dinamakan biaya habis pakai dalam proses pembekaman. Ya, biaya habis pakai dalam proses pembekaman. Nah, itu tidak ada patokan ya, karena kan minyak zaitunnya ada variatif ya, ada yang minyak zaitun yang mahal, ada yang murah. Kasanya ada yang memang mahal, yang kualitas grade A, ada juga yang biasa saja. Tapi tetap kita gunakan kasa steril. Jarumnya juga ada yang mahal, ada yang murah. Kok kan ada yang mahal, yang murah juga. Nah, makanya saya tidak bisa menyebutkan berapa biaya habis pakainya. Itu silakan Bapak Ibu dihitung masing-masing. Ini kalau saya gunakan, itu biaya habis pakainya habis berapa? Ya, biaya habis pakainya habis berapa? Dan jangan lupa kalau kita dipanggil, hitung juga ongkosnya, biaya transportnya. Jangan sampai ketika nanti kita dipanggil oleh orang lain untuk membekam, kita tidak bisa pulang karena ongkos yang digunakan ke sana dan balik lagi itu tidak sebanding dengan upah yang diberikan oleh orang yang menyuruh kita membekam. Karena contoh saya pernah punya pengalaman seorang ibu diminta membekam ke tempat pasiennya yang dimana untuk ke tempat sana itu harus 2 kali naik angkot ditambah 1 kali naik ojek, ya 1 kali naik ojek nih. Dan kalau dihitung-hitung biayanya sudah sampai 50.000 untuk 1 kali berangkat ya, untuk 1 kali berangkat. Jadi naik ojek sama 2 kali naik angkot tuh dihitung-hitung sudah 50.000 tuh. Berarti kalau 2 kali berapa? 100.000. Itu untuk ongkosnya saja, ya, untuk ongkosnya saja. Belum untuk biaya habis pakainya. Contoh kalau biaya habis pakainya biaya habis pakainya 25.000 saja, minimal si ibu ini harus mendapatkan 125.000 minimal. Tapi karena tidak disebutkan akan tadi, Bapak Ibu ya, si ibu ini hanya diberikan berapa? Hanya diberikan 35.000 oleh si yang dibekamnya. Nggak bisa pulang, kurang uangnya untuk pulang, gitu ya. Buat pengganti dia ongkos ke sana saja sudah tidak cukup. Ini buat balik laginya pun tidak cukup. Yang salah siapa? Tidak ada yang salah sebetulnya. Karena si ibunya juga mungkin ingin menerapkan keikhlasan di dalam hatinya. Saya tidak mentarik gitu. Orang yang dibekam pun tidak tahu perjalanan si ibunya kayak gimana. Jadi mungkin dengan memberikan seperti itu, biasa cukup gitu. Nah, makanya untuk bisa menentukan biaya upah bekam, kita pertama hitung biaya habis pakai yang kita gunakan terhadap alat bekamnya itu habis berapa. Kalau dipanggil jangan lupa gunakan Jangan lupa hitung transportnya. Kalau masalah upahnya itu kita serahkan saja dari keikhlasan si pengguna jasa kita. Contoh tadi ini ada yang bawahnya 95.000 11 titik. Itu relatif ya. Itu relatif. 95 11 titik itu relatif kalau masalah itu. Tapi yang jelas kita gunakan biaya habis pakai. Contohnya kalau tadi biaya habis pakainya 30.000, ongkosnya yang digunakan berapa? 50.000. Itu minimal 85.000 kita dapat gitu ya untuk bisa kembali ke tempat kita. Nah, sisanya kalau Bapak Ibu misalkan yang dibekamnya mau memberikan lebih, silakan kami ucapkan terima kasih sebagai upahnya. Tapi kalaupun tidak pun, minimal biaya habis pakai dan ongkos saya sudah tercukupi seperti itu. Jadi gitu ya cara menentukan titik bekam. Jadi kalau untuk besarannya memang relatif ya, tidak ada patokan khusus gitu ya. Eh, Kalau boleh diceritakan poster titik bekam dilengkapi dengan keterangannya, mungkin teman-teman butuh dan siap dengan maharnya atau ini sudah ada di modul Pak ya, sudah ada di modul. Soalnya tadi yang saya tampilkan di slide itu hanya sebagian saja Pak. Karena yang lebih detail ada di modul ya. Insya Allah ada di modul. Jadi tidak perlu saya ceritakan posternya. Kalau mau Bapak silakan print sendiri dari modulnya.
Ya, tinggal dipilih saja mau. Apakah boleh untuk finishing bekam menggunakan betadine? Sebetulnya boleh, Pak ya. Sebetulnya boleh. Cuma tadi kalau menggunakan betadine kan agak lama nodanya itu ya Pak ya. Khawatir kalau kita kena baju, nodanya menempel di baju. Lebih baik kita gunakan minyak zaitun saja, Pak. Ya. Bukan tidak boleh ya. Boleh, boleh saja menggunakan betadine. Cuma tadi dikhawatirkan si noda betadinnya itu cukup lama kering sehingga kalau kita segera menggunakan pakaian itu nempel di pakaian. Itu yang pertama. Yang kedua kan menggunakan betadine juga agak perih ya. Jadi dikhawatirkan kalau untuk beberapa pasien yang tidak apa yang sensitif kulitnya itu juga mengalami perih yang cukup lumayan juga gitu Pak. Ya. Boleh tapi tidak dianjurkan. Herbal apa buat penyakit tumor leher? Untuk anti tumor tuh banyak Pak ya. Anti tumor kayak apa namanya? Daun pegagan itu juga anti tumor. Kemudian apa namanya kulit manggis itu bisa digunakan sebagai anti tumor juga. Daun cicak bisa digunakan anti tumor juga Pak gitu. Jadi contohnya kalau misalkan tumor di leher itu gunakan daun cicak, satu genggam saja daun cicaknya di apa direbus dengan air 2 gelas, biarkan sampai 1 gelas dia ya, biarkan sampai benar-benar menyusut dari 2 gelas sampai 1 gelas, campur dengan madu Pak ya, ambil airnya saja gitu ya, saring, ambil airnya campur dengan madu, itu rutinkan setiap hari 1 kali aja, karena herbal anti apa herbal anti tumor itu anti kanker itu memang agak keras Pak ya, kalau misalkan kita terlalu sering mengkonsumsinya bisa merusak organ yang lain juga gitu, makanya kita gunakan herbal anti tumor atau anti kanker ini cukup 1 kali sehari dengan seperti tadi Pak ya, dengan cukup menggunakan daun sisak contohnya ya, daun sisak ambil 1 genggam, rebus dengan menggunakan air 2 gelas, biarkan menjadi 1 gelas ya gitu. Saya mulai terapi eh saya mau terapi bekas saya yang pernah kena sekarang sebenarnya mulai kaku lagi, sebaiknya titik yang mana ya? Mulai terapi bekam saya yang pernah sekarang sebelahnya mulai kaku lagi. Waktu pertemuan bekam di titik mana Pak? Bapak tuh Ibu, oh, Pak Fikri ya. Waktu mulai terapi mulai di bekam titik yang mana? Nah, kalau mulai bekam di titik yang itu, ya gunakan lagi titik itu sebetulnya. Ya, gunakan lagi titik itu. Gitu ya. Kalau boleh kirim titik bekam sekali. Nanti ada di modul ya. Nanti ada di modul. Kita wajib punya tensi dan tensi kadar gula. Bukan kalau tensi memang perlu gitu ya, kita perlu perlu miliki. Tapi kalau misalkan untuk tensi apa alat cek gula darah, alat cek kolesterol, cek asam urat, ya tidak wajib Pak ya, tapi memang sebaiknya punya. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam mendiagnosanya. Ya, dapat bukunya, modulnya ada ya. Saya pernah baca buku kalau tensi di atas 70 tidak boleh dibakar apa ada patokan misalnya tensi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tadi kemarin sudah disampaikan ya, tensi itu ada kecenderungan, ada maligna. Kalau yang tensinya apa yang kecenderungan mau dia 200 pun dibekam insya Allah efektif juga untuk membantu menstabilkan tensi darahnya supaya tidak terlalu tinggi lagi. Tapi kalau tensinya maligna, hipertensinya maligna, ya jangan dibekam kalau hipertensinya maligna. Soalnya kalau dia tiba-tiba naiknya seketika dan signifikan, ketika dibekam itu bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah. Itu ada di kemarin ya, sudah dibahas kemarin, nanti bisa direview saja. Zaitun ada aroma kopi bisa? Boleh Pak ya, boleh saja. Yang penting minyak zaitun, gitu ya. Kalau pakai minyak zaitun yang meset bisa nggak seperti ini? Itu boleh ya, boleh juga tadi sama seperti Pak Aris. Saya ada mah minum habatus sauda, lambung terasa panas, jadi ganti madu sama lemon. Boleh, itu juga bisa ya. Soalnya kan untuk mengkonsumsi herbal itu apa namanya? Itu tidak harus ini, tidak harus apa namanya? Tidak harus yang itu saja. Boleh kita kombinasikan dengan yang lain juga. Amankah minum oralit dalam jangka waktu tertentu? Kalau oralit digunakan terus-terusan, itu dikhawatirkan membuat sembelit, Bu ya. Kan oralit itu fungsinya untuk apa, Pak? Eh, itu ya, fungsinya itu untuk membuat mampet ya, tidak mencret lagi, tidak buang-buang air besar lagi gitu. Jadi kalau dikonsumsi terus-terusan itu ya dikhawatirkan malah mengakibatkan sembelit gitu. Oh Ibu Fikri, maaf ya Ibu Fikri, mohon maaf.
Saya pikir nama Fikri itu Bapak gitu ya, Pak Fikri gitu. Mohon maaf Bu. Oke ya. Eh, Kalau suka pegal-pegal di punggung, di bekamnya itu sebelah mana? Ya di punggung ya. Pegal-pegal di punggung ya di punggung di bekamnya. Gitu. Ya. Kalau ibu bekam ibu mertua boleh nggak ya? Kalau ibu mertua boleh Pak ya, karena di dalam fikih yang namanya mertua itu sudah termasuk mahram, ya, sudah termasuk mahram. Jadi karena haram dinikahi kan kalau apa mertua ya, karena kan kita sudah menikahi eh, apa anaknya gitu. Jadi kalau misalkan ibu mertua itu dalam fikih ada yang memperbolehkan untuk kita sentuh, bahkan auratnya boleh boleh terlihat. Aurat bukan aurat yang ini ya, bukan aurat yang sensitif gitu ya, tapi aurat aurat dasarnya kayak rambutnya itu boleh kalau ibu mertua ya, karena ibu mertua sudah kita anggap sebagai ibu sendiri gitu. Jadi ibu mertua itu adalah ibu sendiri gitu. Ya. Kalau katarak titik bekamnya di mana, daun herbalnya apa? Oke. Katarak ya. Sekali lagi, katarak itu bukan dengan dibekam, Pak. Karena kan katarak itu ada ini apa ya? Ada selaput yang menghalangi pandangan kita. Jadi katarak itu memang tidak dibekam. Bagusnya memang dengan gurah mata ya, dengan herbal-herbal yang sifatnya bisa membantu menurunkan apa membuyarkan selaput itu di mata kita. Banyak ya, kalau misalkan yang sekarang itu ada daun apa namanya? Saya lupa lagi namanya, tapi pernah saya lihat kalau di Sunda itu namanya daun jarak gitu ya. Tapi saya lupa lagi kalau yang di bahasa Indonesia. Tapi kalau katarak itu memang tidak dibekam Pak ya. Cuma yang bisa kita lakukan adalah untuk bisa membuat si kataraknya itu tidak bertambah parah. Karena yang namanya katarak itu diakibatkan karena diabetes biasanya Pak. Ya. Karena katarak itu diakibatkan karena diabetes. Nah, maka titik bekam yang efektif adalah untuk menurunkan kadar gulanya, yaitu pembekaman di titik yang berhubungan dengan jantung dan pankreas. Gitu ya. Saya sedang sakit dan tidak cocok selama ini minum obat medis. Pasti jantung lebih cepat. Ada asam lambung dan vertigo. Dan herbal rebus sendiri. Sakitnya sakit apa nih Pak? Oh asam lambung ya, asam lambung dan vertigo ya. Vertigonya memang dari ini ya. Vertigonya memang dari asam lambung biasanya Pak itu. Nah untuk herbalnya yang efektif untuk mengatasi asam lambung dan vertigo itu pegagan, kunyit dan madu Pak. Ya, pegagan, kunyit dan madu dikombinasikan saja. Jadi eh, pegagannya direbus saja, madunya apa kunyitnya diparut, diambil airnya, nanti air rebusan pegagan ditambahkan dengan kunyitnya campur dengan madu, Pak. Ya, itu insya Allah. Ya. Saya cari kesemutan di tangan, bolehkah dibekam di punggung tangan? Boleh ya di sini ya, di tangan tuh ada titik-titik bekamnya, yang tidak boleh itu di sendinya aja. Kalau di tangan di yang lainnya boleh, ya. Di punggung tangan boleh gitu. Apa namanya? Di bagian apa namanya bicepnya, tricepnya juga itu boleh gitu. Tangan tuh ada gitu ya. Kalau vertigo titik bekamnya hanya di kepala, enggak ya. Salah satu titik bekamnya di kepala memang ya seperti di umuril, di koma 2, kemudian di sini di al-aqdain itu memang efektif untuk masalah vertigo. Cuma tadi vertigo itu penyebabnya apa? Biasanya penyebab vertigo itu adalah lambung, asam lambung yang berlebihan. Maka titik bekamnya juga bisa dipadukan dengan pembekaman di titik lambung. Gitu. Jadi tidak hanya di kepala, walaupun memang di kepala efektif gitu ya. Diabetes basah itu tidak boleh dibekam ya, apa benar seperti itu? Tapi pernah baca jurnal kalau diabetes itu tidak ada basah dan kering. Yang basah itu kalau terlalu tinggi gula apanya. Betul Bu, ya betul. Makanya seperti kemarin saya sampaikan, kalau masih di bawah 300 itu masih boleh dibekam, ya. Kalau masih di bawah 300 itu masih boleh dibekam. Kenapa? Karena kalau masih di angka seperti itu memang belum belum disebut diabetes basah. Karena memang tidak ada diabetes basah dan kering sebetulnya. Yang memang disebut basah itu semakin tinggi kadar gulanya. Karena semakin tinggi kadar gula, maka otomatis massa jenis darah semakin berat. Kalau massa jenis darah semakin berat, otomatis untuk menyembuhkan luka di bagian-bagian yang jauh dari jantung akan semakin lambat. Gitu ya? Gitu. Makanya kalau masih di bawah 300 itu masih boleh dibekam. Gitu.
Tapi kalau sudah di atas angka 500 sebaiknya dihindari pembekaman, sebaiknya dihindari ya, gitu. Ya. Kalau saya rata-rata 500 tapi yang dibekam gimana itu ya? Nah, kalau ini kan sekali lagi ya, makanya perlu diagnosa itu seperti itu, Bu. Ya, makanya perlunya diagnosa. Walaupun memang sudah angka 500 tapi memang kondisinya memungkinkan dibekam sebetulnya masih boleh. Cuma sebagian besar orang yang sudah diabetesnya di angka 500 itu biasanya sudah sangat-sangat drop kondisinya, ya. Kondisinya sudah sangat drop, makanya biasanya kalau sudah di angka 500 tidak dianjurkan dibekam. Tapi kalau memang seperti ibu ya, keluarganya di atas 500 rata-rata angka diabetesnya, tapi masih masih memungkinkan dibekam, sebetulnya masih boleh dibekam, cuma hati-hati saja dalam penentuan titiknya, gitu ya. Masih bisa angkat galon, alhamdulillah. Ya sekali lagi ibu ya, kalau memang maksud drop di sini bukan drop ini ya, bukan drop kondisi badan keseluruhan, tapi dilihat dari kondisi yang lain. Cuma tadi kalau memang memungkinkan, walaupun di angka 500 masih boleh dibekam, cuma hati-hati saja, hindari pembekaman di apa namanya, di area yang jauh dari jantung gitu ya. Seberapa cepat mengulangi bekam, apakah boleh seminggu kemudian? Kalau dari redaksi hadis, Rasulullah itu berbekam di tanggal 17, 19, 21. Artinya Rasulullah mencontohkan setiap tanggal-tanggal tersebut, mencontohkannya, ya, mencontohkan tanggal-tanggal tersebut. Artinya berapa? Sebulan sekali, ya, sebulan sekali. Tapi tidak menutup, tidak dilarang juga kalau berbekamnya di 2 minggu sekali, karena ada beberapa kondisi juga yang memang harus diperlukan pembekaman lebih rutin, yaitu 10 hari sampai 2 minggu sekali, gitu ya. Nah, kalau seminggu kemudian, bolehkah? Kalau seminggu kemudian, di titik yang sama tidak diperbolehkan, Pak. Pertama, lukanya belum sembuh. Ya, kalau seminggu ya, kalau seminggu, di titik yang lain pun sebetulnya belum dianjurkan, Pak. Karena masa recovery darah pasca bekam itu biasanya 10 hari, Pak. Pak Yuda ya. Masa recovery darah pasca bekam itu 10 hari. Jadi kalau baru seminggu, sebaiknya jangan, Pak. Usahakan setelah 10 hari. Kalau 10 hari masih boleh. Walaupun di titik yang berbeda ya, walaupun di titik yang berbeda, kalau kalau seminggu tidak dianjurkan, ya. Kalau sudah 10 hari, apa namanya, itu sudah diperbolehkan karena memang apa namanya, sudah terrecovery dengan sempurna, ya. Tapi kalau misalkan setelah 10 hari di tempat yang pernah kita bekam masih ada bekas lukanya, maka ganti, jangan di tempat yang pernah kita bekam tersebut, ganti titiknya di titik yang lain gitu, Pak. Ya, kalau 10 hari ya. Tapi kalau seminggu sebaiknya jangan ya. Soalnya kalau seminggu itu dikhawatirkan si luka bekamnya masih apa recovery darahnya belum maksimal. Gitu ya. Di ahli jamaah ada alat bekam yang direkomendasikan. Kalau kami tidak menjual, Pak ya. Kami tidak menjual alat bekam, tapi kalau rekomendasi biasanya kami merekomendasikan dua, Pak. Kalau tidak Kangzu, Samora. Ya, kalau tidak Kangzu, Samora. Kalau yang lainnya eh, cenderung lebih cepat rusak sih sebetulnya, bukan tidak baik ya, cenderung lebih cepat rusak. Kecuali kalau misalkan kita masih menggunakannya masih jarang-jarang gitu ya, boleh yang mana saja, yang murah juga nggak apa-apa buat latihan gitu ya. Tapi kalau untuk profesi, karena kita mungkin mungkin membekamnya banyak gitu ya, banyak yang kita bekam, ya kita rekomendasikan dua, kalau tidak Kangzu ya Samora gitu. Karena itu yang memang dari segi bahan memang diakui lah oleh pembekam-pembekam yang lainnya. Samora merah yang bisa direbus. Kalau samora merah yang ujungnya merah ya, kalau yang ujungnya merah itu direbus agak ini Pak, agak cepat rusak. Yang bagus itu yang ujungnya biru. Kalau yang samora yang itu yang bisa direbus itu, yang ujungnya biru ya. Memang kita lebih mahal ya yang biru ya, karena memang bahannya lebih bagus. Kalau yang samora yang ujungnya merah itu apa namanya kurang efektif. Ya memang kalau yang samora biru itu memang tempatnya merah Pak ya, kopernya merah gitu. Tapi kalau yang samora yang ujungnya merah, kopernya itu hijau. Gitu ya, kopernya hijau. Gitu. Mungkin kalau yang samurai yang merah, wah, tempatnya yang kopernya merah itu memang yang bisa direbus, Pak. Itu kan ujungnya biru, Pak ya. Gitu. Ya, jadi kalau alat, saya sih merekomendasikan dua itu. Cuma tidak menutup kemungkinan di perjalanan sekarang kan teknologi sudah cukup bagus gitu ya. Ada lagi eh, kop-kop bekam yang memang recommended juga gitu. Ya. Tapi selama ini yang saya pakai yang dua itu. Ya. Eh, Bekam pagi, siang, atau sore bisa nggak? Kalau pagi, siang, sore boleh gitu ya. Yang tidak diperbolehkan itu malam di atas jam 10. Soalnya kalau di atas jam 10, seperti kemarin saya sampaikan, itu kinerja jantung kita sudah mulai berkurang, sudah mulai
melemah karena kita harusnya sudah beristirahat, dipaksa untuk membentuk darah baru pasca bekam, itu bisa mengakibatkan jantung kolaps, Bu. Kalau dibekamnya terlalu malam. Kalau pagi, siang, sore boleh, ya. Sebelum jam 10, sebelum jam 9 lah. Sebelum 9 itu masih boleh, ya. Ukuran cup yang berbeda-beda pada memiliki fungsi titik-titik tertentu. Sebetulnya kalau ukuran cup itu bukan dilihat dari fungsinya ya, tapi dilihat dari permukaan yang mau kita bekam. Contohnya kalau cup yang kecil otomatis untuk permukaan-permukaan kecil seperti di leher, di belakang leher gitu ya. Kemudian di bagian titik-titik yang lain yang kecil-kecil itu menggunakan kopi yang kecil. Tapi kalau kopi yang ukuran besar itu titik-titik yang memang permukaannya besar. Contohnya seperti bagian punggung eh, tengah ya, apa namanya, di bagian punggung tengah itu kan bisa menggunakan kopi yang besar gitu ya. Kalau kalau ukurannya B1 ataupun yang lainnya itu disesuaikan saja Bu. Karena kalau misalkan badannya kecil ya gunakan yang jangan terlalu kecil. Kalau badannya besar agak gemuk gitu contohnya gitu ya. Kita gunakan yang lebih besar pun tidak masalah. Jadi sekali lagi untuk masalah ukuran kop bekam itu tidak ada aturan khusus gitu ya, sesuai dengan kenyamanan pasiennya, sesuai juga dengan kondisi dari tubuh pasiennya juga. Kalau memang kondisinya memungkinkan untuk kopi yang besar, silakan. Tapi kalau misalkan tubuhnya kurus gitu ya, dikasih kopi yang besar kan kasihan gitu. Makanya kita gunakan kopi yang kecil gitu. Kalau ukuran saya tidak pernah memperhatikan Bu ya, saya tidak memperhatikan ini ukuran yang apa, tidak memperhatikan gitu. Tapi yang jelas disesuaikan saja. Karena ada yang memang nyaman dengan ukuran yang kopi yang kecil, ada yang nyaman dengan ukuran kopi yang besar juga gitu. Ya. Jadi sekali lagi untuk masalah kop itu tidak ada aturan khusus ya. Oke? Ya, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Oke? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau membekam seorang yang biasa begadang tiap hari, misalnya jam 3 subuh bahkan tidur pagi, apakah boleh membekam di jam 10 malam ke atas? Tetap Pak, Bu ya, Bapak ya, karena dia suka begadang, itu sebetulnya sudah melawan fitrah. Ya, sebetulnya sudah melawan fitrah dan itu sebetulnya begadang terlalu sering juga itu tidak baik untuk tubuh kita gitu. Ya, walaupun contohnya kerja malam nih seperti penjaga keamanan gitu ya, satpam, itu kan memang aktivitasnya di malam hari kan. Tapi tetap kalau misalkan mau berbekam jangan di jam-jam tersebut gitu karena fungsi livernya ya, fungsi livernya gitu ya gitu. Jadi kalaupun mau dia dibekam, justru sebaiknya ketika dia terbangun di siangnya, contohnya dia tidur jam 3 subuh nih, berarti dia nggak sholat subuh dong kan. Dia nggak sholat subuh, dia tidur jam 3 subuh, dan bangunnya siang nantinya gitu ya. Nah di waktu siangnya aja gitu ya, tetap jangan terlalu malam ya. Adakah dalil yang berkaitan dengan antara bekam dan puasa? Ada Pak, banyak ya. Salah satunya Rasulullah berbekam pada saat dia berihram dan berbekam pada saat sahur. Itu Rasulullah yang mencontohkan dan hadisnya sahih ya. Nah, untuk berbekam pada saat sahur itu ada dua dalil Pak. Di dalil yang pertama, Rasulullah menyatakan bahwa yang dibekam pada saat sahur itu batal, termasuk yang membekamnya. Itu hadis yang pertama ya. Jadi berbekam pada saat saum, yang dibekam dan yang membekam sama-sama batal. Di hadis yang kedua, Rasulullah berbekam pada saat berihram dan saat saum. Ya. Jadi tidak membatalkan ihram dan tidak membatalkan saum. Itu dua dalil yang kontradiktif ya. Yang kontradiktif itu dua dalil itu kan Pak ya. Nah, kita juga harus tahu asbabul wurudnya. Dalil yang pertama yang menyatakan orang yang dibekam dan yang membekam batal itu karena pada saat itu tidak memperhatikan diagnosa. Pada saat saum, kondisinya sedang tidak baik-baik saja, kondisinya sedang lemah, dipaksakan berbekam. Akhirnya apa? Akhirnya semakin lemah dan harus batal puasanya. Karena kita sebagai pembekam tidak mendiagnosa, sembarangan dalam membekam yang akhirnya membuat si pasien tersebut batal, maka Rasulullah menyatakan dua-duanya batal. Yang membekam pun bertanggung jawab. Tapi di suatu saat kemudian Rasulullah berbekam pada saat berihram dan saat saum. Ya, itu menunjukkan kalau sebetulnya berbekam pada saat sahur itu diperbolehkan dengan kondisi tertentu, ya, dengan kondisi yang fit, yang memungkinkan dibekam, walaupun memang terasa tidak nyaman di badan gitu ya, tapi ketika dibekam tidak sampai membatalkan puasa itu boleh, ya. Bahkan kalau kita berbekam pada saat sahur itu terjadi impact yang double Pak, di mana akan terjadi detoksifikasi secara maksimal. Kan pada saat sahur pencernaan istirahat ya,
pada saat saum itu pencernaan istirahat dan tubuh kita itu sedang melakukan detoksifikasi maksimal. Apa buktinya detoksifikasi terjadi pada saat saum? Napas kita kan bau ya. Napas kita bau, kalau buang air kecil lebih bau, buang air besar pun lebih bau, itu menunjukkan kalau detoksifikasi sedang terjadi. Makanya sangat bau apapun yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, kita bantu dengan bekal detoksifikasinya, itu akan lebih maksimal lagi. Dengan catatan tadi, berbekam kondisi pada saat berbekam itu tidak dalam kondisi yang lemah. Makanya itu Pak ya, nanti di modul ada Pak redaksi hadisnya, ada redaksi hadisnya dan dua-duanya sahih, tapi kita harus tahu asbabul wurudnya. Di hadis yang pertama tadi kenapa Rasulullah menyatakan batal puasanya, sementara di hadis yang kedua Rasulullah sendiri berbekam pada saat saum, karena tadi asbabul wurud seperti tadi Pak. Ya. Jadi ada Pak ya dalilnya, jangan 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 di jangan diragukan lagi karena insya Allah ada ya. Kalau untuk sedotan atau pam maksimal berapa tarikan? Itu disesuaikan saja dengan kondisi pasiennya juga Pak ya. Tidak ada aturan khusus. Ada yang memang nyaman dengan cuma satu tarikan, ada yang nyaman dengan dua tarikan, bahkan ada yang nyaman sampai tiga empat tarikan. Itu dikembalikan kepada kondisi pasiennya Pak. Makanya sebagai seorang terapis kita itu perlu melakukan komunikasi kepada pasien kita. Segini cukup Pak, kurang, sedot lagi. Segini cukup Pak, masih kurang karena saya bisa dipijat contohnya. Sedot lagi aja. Segini cukup, segini cukup, oke cukup. Tapi ada juga yang baru satu sedotan, segini cukup Pak, aduh kekencengan, kurangi setengah setengah tarikan saja. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk masalah sedotan itu memang tidak ada aturan khusus, disesuaikan saja dengan kondisi pasiennya. Gitu ya. Herbal untuk melancarkan haid itu tadi saya sampaikannya ada majakani, ada zaitun, ada apa? Kombinasikan dengan madu juga itu sangat bagus juga ya. Herbal-herbal pelancar haid. Majakani bisa, kemudian kunyit juga bisa ya. Terus apa tadi zaitun juga bisa gitu ya. Kalau kedalaman jarum sebetulnya juga sama Pak ya. Itu karena kan kulit setiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang kulitnya tebal, ada yang memang kulitnya tipis. Nah makanya indikasinya biasanya ketika reaksi dari pasiennya. Kalau pasiennya ketika dilakukan penusukan terasa sakit, itu biasanya sudah terkena ke bagian sistem sarafnya, ya ke bagian sarafnya. Berarti sudah masuk ke bagian dermis. Maka itu bisa menjadi indikasi kalau perlukaannya terlalu dalam. Kita miringkan penusukannya supaya tidak terlalu dalam. Karena mungkin si pasien tersebut kulitnya tipis, Pak. Tapi ada juga yang tegak lurus kita lukai, tidak merasakan sakit. Berarti aman-aman saja, Pak. Nah, jadi kedalaman jarum pun kita kembalikan kepada kondisi pasiennya juga. Karena biasanya kalau terlalu dalam, si pasiennya akan mengeluh sakit, Pak. Ya. Makanya kita pun sebagai terapis tadi komunikasikan. Tek, 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 sakit nggak, Pak? Aman? Nggak? Oke, lanjutkan. Begitu kita lukai, tek, 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 sakit nggak Pak? Ya lumayan sakit. Miringkan, ya, miringkan penusukannya supaya tidak terlalu dalam perlukaannya. Jadi gitu Pak ya. Kedalaman jarum memang tidak ada aturan khusus juga. Ya, oke? Ya oke. Ini pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi ya, kalau memang ada yang tadi belum jelas slide-slide-nya, memang itu hanya slide tampilan saja. Kalau untuk lebih jelasnya tadi nanti bisa dilihat di modul seperti titik-titik bekam, kombinasi-kombinasi herbal itu ada di modul semuanya. Dan yang lainnya juga insya Allah ada di modul semua. Ya, jadi jangan ini apa namanya? Jangan di apa namanya? Ini satu pertanyaan lagi ya. Berapa garis untuk melukai kulit ya? Kalau misal tadi kan untuk melukai kulit itu tidak ada aturan khusus Pak ya. Tidak ada aturan khusus karena disesuaikan saja. Disesuaikan saja dengan apa namanya? Disesuaikannya dengan kondisi pasiennya. Kalau misalkan kita kurangi kalau memang si pasien merasa kesakitan, tapi kalau dipulkan pasiennya tidak merasa sakit, aman-aman saja. Tuh. Oke ya, sudah jam 10 kurang apa namanya? Nanti bisa disampaikan. Seperti yang saya sampaikan ya, rekaman, modul, sertifikat, video tutorial nanti akan dibagikan besok pagi setelah dirender semuanya. Ya, setelah videonya dirender gitu. Jadi jangan khawatir tidak kebagian selama grupnya tidak keluar dari grup, insya Allah nanti akan bisa mengakses seluruh fasilitasnya. Gitu ya.
Kadang ada di live TikTok ada yang sampai 11, jam 11 malam ya. Itu eh, tanggung sendiri ya itu ya. Saya itu tanggung sendiri. Kalau kami punya acuan tersendiri tentang anatomi dan tentang jam kerja organ. Gitu. Oke ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan. Bagi yang sudah mengetahui, mudah-mudahan bisa menjadi refresh kembali. Tapi mudah-mudahan sekali lagi, ini menjadi amal jariah bagi siapapun yang sudah mengajarkan ilmu ini kepada saya. Karena disampaikan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir, tapi insya Allah pertemuan yang bisa berkelanjutan karena nanti kita akan ada di grup alumni yang kita bisa bersilaturahim dengan alumni-alumni yang lain, bisa bertukar ilmu, bisa bertukar wawasan, karena ilmu bukan hanya dari satu orang saja, tapi bisa didapat dari mana saja. Jadi jangan khawatir tentang silaturahimnya, tentang diskusinya bisa kita lanjutkan. Ya, kartu anggota nanti diinformasikan di grup ya, insya Allah. Ya, sekali lagi untuk masalah ini, untuk masalah fasilitas-fasilitas yang disampaikan di pelajar, insya Allah akan kami sampaikan eh, akan kami share di grup khususnya. Baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diakhiri Bapak Ibu ya, izin ditutup. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan.